Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan tersudut. Dia dikepung oleh orang-orang dari perbatasan selatan. Di sisi lain, mereka masih latihan menggunakan formasi teleportasi. Kalau terus seperti ini, maka hanya menunggu waktu sampai akhirnya mereka akan tertangkap. Apakah mereka sungguh akan tertangkap? Dan bagaimana kelanjutannya? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 275. Sebelumnya, Wu Yong menderita serangan balasan dari gerakan pembunuh yang ia tujukan pada Fang Yuan. Tetapi meskipun begitu, lukanya tidak fatal. Jadi Wu Yong tetap bisa bersikap tenang di depan semua orang. Lalu, Wu Yong sekali lagi mengirim pesan pada Fang Yuan. Tapi lagi-lagi, Fang Yuan mengabaikannya. Pada akhirnya waktu terus berlalu, alam mimpi belum bisa disingkirkan. Latihan telah menunjukkan hasil yang baik bagi kelompok Fang Yuan. Kali ini, mereka semua kembali mengaktifkan formasi teleportasi. Dan formasi mulai bercahaya lalu menelan semua orang. Dalam sekejap, mereka semua menghilang. Wu Yong yang ada di luar bisa merasakan turbulensi energi dari formasi teleportasi. Mereka sudah pergi. Tetua Ciguyo, bagaimana formasi yang kau pasang sebelumnya? Tampaknya itu gagal mengunci mereka. Ciguyo terlihat tenang. Tetua Wu Yong, jangan khawatir. Meskipun formasi yang kupasang masih belum sempurna, tapi formasi ini tetap memberikan beberapa efek yang nyata. Saat ini, mereka telah pergi, namun mereka semua terpisah dengan arah yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa menentukan lokasi di mana mereka dipindahkan. Mendengar itu, segera para immortal yang lain memuji Ciguyo. Dia telah memasang formasi yang sungguh luar biasa sehingga mengacaukan apa yang sudah diatur oleh Fang Yuan. Bahkan Wu Yong pun tak enggan untuk memuji Ciguyo, seperti yang diharapkan dari reputasi tetua tertinggi klan Qi. Saat ini, di sisi lain, Bai Ning akhirnya muncul dari ketiadaan. Dia masih agak pusing, tapi segera mengamati sekitar. Di mana semua orang? Ini bukan tempat tujuan kami. Mata Bai Ning menyusut. Dengan cepat, dia menghubungi yang lainnya. Ternyata saat ini semua orang juga terpisah. Miao Yin dengan cepat bertanya, "Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Fang Yuan sendiri tampak ragu-ragu. Saat ini situasinya sungguh kompleks. Jadi, haruskah dia pergi sendirian menggunakan Raja Wali? Atau haruskah dia membuang waktu dan mengumpulkan semua orang? Fang Yuan tampak mengerutkan kening dan berpikir. Saat ini tanda Dao jalur informasi masih ada di dalam tubuhnya. Jadi kemanapun dia pergi, pengadilan surgawi pasti bisa menemukan lokasi dirinya. Selain itu, tablet kehidupannya juga masih ada di tangan Wu Yong. Artinya, Wu Yong juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan surgawi. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah situasi terbaik untuk melarikan diri. Kalau Fang Yuan terlalu lama membuang waktu di Laut Timur, maka dia mungkin akan tertangkap. Haruskah aku pergi? Satu pertanyaan yang muncul di benak Fang Yuan. Sementara itu, di sisi benua tengah, tepatnya di markas besar pengadilan surgawi, sosok laki-laki berbadan kekar keluar dari sebuah ruangan yang gelap. Siapapun tentu bisa mengenalinya. Dialah Lord Duklong, kata Pri Ziwei. Duklong berjalan mendekati Pri Ziwei.
Wajahnya masih tampak pucat, dan dia juga tampak menghela nafas panjang. Seperti yang diharapkan dari jiwa iblis spektral. Bahkan setelah dia mati, pencapaian jalur jiwanya masih tak tertandingi. Kalau aku tidak menggunakan kuburan abadi untuk menekannya, aku khawatir akulah yang akan dilahap. Ziwei, aku keluar kali ini untuk memberimu perintah. Setelah ini, aku akan kembali ke kuburan abadi. Oleh karena itu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan Fang Yuan dan juga sisa-sisa sekte bayangan. Peri Ziwei segera mengangguk. Tentu, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Saya sudah menghubungi Wu Yong dan memberitahu dia tentang keberadaan serta lokasi Fang Yuan dan juga orang-orang dari sekte bayangan. Perkiraan saya, kita akan menerima berita baik dalam beberapa hari. Mendengar itu, Duklong pun merasa puas. Ada kekaguman yang terpancar dari matanya saat melihat ke arah Peri Ziwei. Kemudian Duklong berkata lagi, Fang Yuan, dia adalah iblis dunia lain yang lengkap. Keberadaannya adalah musuh alami dari Gu Nasib. Jadi, kita harus membunuhnya. Kalau tidak, dia akan terus tumbuh dan tak terkalahkan. Dia kini tidak hanya memiliki warisan sejati The Great Sun, tetapi juga warisan sejati teratai merah dan juga jiwa spektral. Sebentar lagi, era besar akan datang. Pengadilan surgawi perlu mendapatkan yang mulia abadi yang keempat. Jadi untuk mewujudkan hal itu, kita harus menyingkirkan Fang Yuan. Dia adalah variabel tak terduga yang dapat merusak segala rencana kita. Apa kau mengerti, Ziwei? Tentu saja, Lord. Saya sekarang sedang mengatur orang-orang dari perbatasan selatan untuk menghabisi Fang Yuan, kata Peri Ziwei. Bagus, kalau begitu aku percayakan semuanya padamu. Setelah mengatakan itu, Duklong berbalik dan masuk ke dalam pemakaman abadi. Sementara itu, Peri Ziwei tampak mengamati Duklong sampai dia menghilang. Kini matanya penuh dengan ambisi. Peri Ziwei berkata, pengadilan surgawi harus menjadi yang terkuat. Dengan begitu, maka keadilan di dunia dapat ditegakkan. Sekarang, kita akan kembali berpindah lagi ke Laut Timur. Saat ini, di sana terlihat sosok putih yang jatuh dalam pertempuran. Hanya peringkat 6, tapi memiliki kekuatan tempur peringkat 7. Sungguh luar biasa. Tubuh fisik jiwa es gelap utara memang mengesankan, kata Cai Pojun, anggota dari klan Cai yang ikut dalam pengejaran Fang Yuan dan sekte bayangan. Jadi, sebelumnya, Wu Yong segera membagi beberapa orang untuk berpencar dan menghadang anggota dari sekte bayangan yang telah terpisah. Berkat informasi dari pengadilan surgawi dan juga yang didapatkan dari Chi Guyo, mereka bisa memotong perjalanan Bai Ningping dan yang lain. Oleh karena itu, sekarang mau tidak mau, Bai Ningping, He Laolan dan yang lain harus bertarung. Bai Ning tampak masam. Pemilik fisik ekstrim, serta pewaris dari warisan sejati Bai Xiang. Nasibmu benar-benar membuat orang lain iri. Andai saja kamu berjalan di jalan kebenaran, kamu pasti memiliki tempat yang layak di perbatasan selatan. Sayang sekali, kamu justru bergabung dengan sekte bayangan. Sekarang, kau hanya akan mati dengan mengenaskan, kata Cai Pojun sambil mengejek Bai Ningping. Sementara itu di sisi lain, He Laolan kini juga dihadang oleh immortal perbatasan selatan. Kini dia bahkan terjebak di dalam formasi medan perang. Ditambah kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi, oleh karena
jalur yang ia gunakan dan jalur Gu Immortal yang ia miliki tidak sejalan. Kalau kita ingat, Helloland itu mengembangkan jalur kekuatan, tetapi Gu Immortal yang ia miliki itu sebagian besar adalah jalur api. Hasilnya, kekuatan Helloland seolah ditekan dan tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal. Oleh karena itu, saat ini, situasi Helloland jauh lebih buruk daripada Binding Bing. Bahkan saat ini Helloland tampak masam. Sialan. Aku sudah mengikuti instruksi Fang Yuan. Tetapi kenapa sekarang aku dihadang oleh orang-orang dari perbatasan selatan? Apakah Fang Yuan sengaja ingin mengorbankanku agar dia punya waktu untuk melarikan diri? Pikiran Helloland ini bukan pikiran tanpa dasar. Ini adalah hasil dari pertimbangan yang sangat matang di kepala Helloland. Sialan, apakah aku akan mati sekarang? Aku masih belum membalaskan dendam ibuku, pikir Helloland yang kini wajahnya tampak masam. Helloland, harus kuakui bahwa kau memang kuat. Tapi sayang sekali, hari ini kau akan mati, kata Immortal yang kini melawan Helloland. Immortal itu mulai mengaktifkan serangkaian Gu untuk mengeluarkan gerakan pembunuh kedua dan mengakhiri pertarungan ini. Tapi tiba-tiba auman naga terdengar. Mata Helloland terbuka lebar. Di tengah keterkejutan itu, formasi medan perang tiba-tiba terbelah dan sosok naga perak serta Peri Miao Yin dan juga Baitu turun dan ikut bertarung. Helloland menatap kosong ke atas. Fang Yuan? Fang Yuan kini dalam wujud naga perak. Dia segera memporak-porandakan medan perang itu. Sementara Miao Yin dan Baitu bekerja sama untuk menghabisi Immortal yang memenjarakan Helloland. Fang Yuan berseru, "Cepat pulihkan lukamu. Setelah itu kita akan segera pergi," kata Fang Yuan yang kini sedang bertarung. Helloland segera duduk bersila dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Fang Yuan tidak bisa membantu karena saat ini dia dalam wujud naga perak. Jadi dia tidak mampu menggunakan manusia seperti semula. Setelah pertarungan itu selesai, Fang Yuan pun mendarat di dekat Helloland. Kita akan segera pergi menjemput Binding Bing. Fang Yuan lalu mengeluarkan Raja Wali. Kemudian mereka berempat naik ke punggung Raja Wali dan sekejap meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Fang Yuan pun akhirnya tiba di lokasi Binding Bing. Di sana mereka semua terkejut karena tempat itu telah berubah menjadi dataran es. Sejauh mata memandang, mereka bisa melihat hamparan es dan juga tumpukan-tumpukan es dalam ukuran besar. Di tengah semua itu terlihat wujud naga Binding Bing. Itu adalah wujud dari Bai Xiang. Sementara itu, di depannya terlihat ada 3 Gu Immortal yang kini telah mati dengan tubuh yang telah hancur lebur. Kekuatan Binding memang luar biasa. Meski dia hanya seorang peringkat 6, tetapi dia mampu mengalahkan seorang peringkat 7 dan 2 peringkat 6 sekaligus. Wajar kalau sebelumnya Fang Yuan membaca informasi yang diberikan oleh Raja Sejati Gunung Ungu, yang mana di situ dikatakan bahwa Binding adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi tidak ada waktu untuk kagum saat ini. Fang Yuan berseru, "Binding, ayo pergi." Setelah itu Binding pun naik ke punggung Raja Wali dan mereka langsung meninggalkan tempat itu. Begitu Binding mendarat, dia kini kehabisan tenaga dan wujudnya kembali berubah seperti semula. Bahkan Binding pun sampai kehilangan kesadaran karena tenaganya habis. Peri Miao Yin saat ini menjaganya. Dan setelah beberapa waktu, Binding akhirnya siuman. Pandangan matanya masih buram saat pertama kali melihat Fang Yuan.
Kemudian Baining berkata, "Kau datang menyelamatkanku?" Fang Yuan bahkan tidak menoleh. Wajahnya terlihat serius dan dia menjawab, "Saat ini situasinya lebih serius dari yang kalian bayangkan. Mereka memiliki metode investigasi untuk menemukan kita, entah bagaimana mereka melakukannya. Mereka juga tahu rute yang akan kita gunakan. Karena itu, mereka bisa menghadang kita." Baining dan Helloulan sebelumnya sudah berpikiran buruk pada Fang Yuan. Tetapi ternyata semua itu adalah pengaturan dari pihak lain yang ternyata sudah mengetahui alur pelarian mereka. Artinya situasi saat ini sangat berbahaya. Dan Baining lalu bertanya, "Fang Yuan, tidak bisakah kamu menghancurkan metode investigasi itu? Bukankah kamu mendapatkan warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu?" Fang Yuan menjawab, "Aku sudah mencobanya. Tapi sayang, Gu Immortal yang kubutuhkan sebelumnya telah hancur bersama dengan Raja Sejati Gunung Ungu." Memang benar bahwa Fang Yuan itu menerima warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu beserta dengan Gu Immortal dan yang lainnya. Tetapi ada sebagian Gu yang pada akhirnya hancur bersama dengan Raja Sejati Gunung Ungu di pertarungan terakhir melawan Duklong. Dan kebetulan Gu yang Fang Yuan butuhkan ikut hancur bersamanya. Karena alasan inilah, maka sekarang Fang Yuan tidak bisa menyingkirkan tanda Dao dari jalur informasi yang ada di tubuhnya ataupun yang lain. Kini Fang Yuan tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya, sebelum menyelamatkan semua orang, Fang Yuan sudah berpikir untuk pergi seorang diri. Tapi, dia mengurungkan niatnya setelah menerima surat dari rambut ke-6. Sebelumnya dia bertanya apakah rambut ke-6 mengakuinya sebagai pemimpin sekte bayangan. Tapi jawabannya tidak. Kecuali kalau Fang Yuan bisa membawa Ying Wuxie dengan selamat. Fang Yuan tidak punya pilihan lagi. Saat ini Ying Wuxie ada di dalam aparatur milik Helloulan, jadi dia harus kembali dan menyelamatkan semua orang. Tapi Fang Yuan juga tahu bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah. Karena itu, Fang Yuan lalu menghubungi Lang Ya dan meminta beberapa Gu Immortal. Namun Lang Ya menolaknya. Jika Fang Yuan ingin mendapatkan apa yang ia butuhkan, Fang Yuan harus menukarnya dengan poin kontribusi. Fang Yuan pun segera putar otak dan mengirimkan beberapa warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu. Jadi dengan begitu, Fang Yuan pun mendapatkan poin kontribusi. Dan dengan poin kontribusi itu, Fang Yuan mendapatkan Gu Immortal yang ia butuhkan. Akhirnya, setelah menunggu, Fang Yuan pun mendapatkan semuanya dan singkat cerita, dia pun berhasil menyelamatkan semua orang saat ini. Tapi apakah ini sudah selesai? Tidak. Setelah mereka berjalan cukup lama menggunakan Raja Wali, Baining tiba-tiba memberi peringatan. "Awas, ada rumahku mendekat dari sisi tenggara." Baining memiliki warisan Bai Xiang, di mana metode investigasinya jauh lebih tinggi daripada yang Fang Yuan miliki. Jadi, dia bisa menemukan rumahku itu lebih cepat daripada Fang Yuan. Ekspresi peri Miao Yin pun berubah. Benar, itu adalah pavilion pasir terbang milik klan Hou. Klan Hou juga salah satu klan di perbatasan selatan. Dan rumah Gu Pavilion Pasir Terbang itu adalah salah satu rumah Gu tercepat di perbatasan selatan. Sama seperti Bei Pavilion. Bahkan kecepatannya pun mampu mengejar kemampuan terbang Raja Wali. Sekarang situasinya menjadi semakin genting. "Gunakan formasi teleportasi sekarang," kata Fang Yuan. Mereka segera mengaktifkan formasi di atas punggung Raja Wali. Lalu, dalam sekejap mereka menghilang. Kali ini, mereka berhasil lolos dari kejaran pavilion pasir terbang. Tapi, ada alasan lain
kenapa mereka tidak menggunakan formasi teleportasi lagi selama ini. Ternyata, setelah mereka menggunakan formasi teleportasi dan terpisah, di sana Gu inti dari formasi teleportasi telah hancur. Sehingga, sekarang meski formasi teleportasi dapat berfungsi, namun jaraknya hanya 10% dari jarak yang seharusnya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan formasi teleportasi, karena itu hanya akan membuang-buang esensi abadi. Tapi, karena saat ini situasinya sangat mendesak dan mereka harus menjaga jarak, mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakan formasi teleportasi. Dan hasilnya, mereka berhasil. Mereka kini jauh meninggalkan klan Hou, dan mereka sudah semakin dekat dengan dinding regional. Tetapi, di tengah kesenangan itu, sebuah suara terdengar. Sungguh sia-sia sekte bayangan. Apa kalian pikir kalian bisa pergi? Mustahil. Miao Yin kini tampak pucat setelah mendengar suara itu. Fang Yuan dengan segera menenangkan mereka. Jangan takut, itu adalah Gu Bisikan Angin. Gu Bisikan Angin adalah salah satu Gu yang ditinggalkan oleh Wu Dexiu dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dalam skala yang luas. Bahkan seluruh perbatasan selatan bisa mendengar suara Wu Yong kalau Wu Yong menggunakan Gu Bisikan Angin. Mendengar perkataan Fang Yuan, mereka kini tampak lebih tenang. Tapi, Bai Ningping berkata, "Tidak, itu rumahku." Dia menunjuk ke arah depan. Dan di sana terlihat rumahku pavilion bambu milik Wu Yong. Apa yang terjadi? Seharusnya kita sudah meninggalkan mereka semua jauh di belakang, pikir Miao Yin. Tapi kemudian suara Wu Yong kembali terdengar. Kalian telah terjebak di dalam domainku. Sekarang formasi teleportasi kalian tidak akan berguna. Rupanya, klan Hou hanyalah pancingan untuk membawa Fang Yuan dan yang lain pergi ke tempat ini. Setelah dia menggunakan formasi teleportasi, Wu Yong segera memerangkap mereka semua menggunakan domain miliknya. Sehingga, di sini kemampuan teleportasi pun dimatikan. Fang Yuan akhirnya jatuh ke dalam jebakan Wu Yong. Kini Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Situasinya benar-benar gawat. Semuanya, masuklah ke apertur abadiku, kata Fang Yuan. Hah? Kenapa? Bai Ning pun tampak enggan. Kalian semua terlalu lemah. Kalau kalian ikut bertarung di sini, kalian hanya akan mati konyol. Jadi pilihan terbaik, kalian harus masuk ke dalam apertur abadiku sekarang. Di sana, lakukanlah penyelidikan untuk mengatasi gerakan pembunuh medan perang milik Wu Yong. Kita tidak punya waktu, lakukanlah yang terbaik, kata Fang Yuan yang kemudian membuka pintu masuk ke dalam apertur abadi miliknya. Mereka saling bertukar pandang, tapi kemudian He Laolan adalah orang pertama yang masuk. Semua ini karena Fang Yuan memberi perintah, maka dia tidak bisa melawan. Lalu diikuti oleh Miao Yin dan Bai Tu. Terakhir ada Bai Ning. Dia masih melihat ke arah rumah Gu milik Wu Yong. Dia berpikir untuk ikut bertarung sampai mati. Lagi pula dia adalah seorang maniak dalam pertarungan. Mati dalam pertarungan itu adalah sebuah kehormatan bagi Bai Ning. Namun, Fang Yuan berpikir bahwa Bai Ning itu masih berguna. Jadi, Fang Yuan pun menegurnya. Jangan bodoh. Bahkan jika kamu memiliki perubahan Bai Xiang, kamu akan mati hanya dalam satu gerakan. Sekarang masuklah, masa depanmu masih panjang, kata Fang Yuan. Mendengar itu Bai Ning mendengus. Tapi pada akhirnya dia pun mengikuti permintaan Fang Yuan. Sekarang, yang tersisa di sana hanyalah Raja Wali dan Fang Yuan. Wu Yong melihat semuanya. Dia menghela nafas dan berkata,
Fang Yuan, oh Fang Yuan, kau adalah seorang jenius. Kau bahkan berhasil menyusup ke klanku untuk waktu yang lama. Sangat disayangkan kalau hari ini kau harus mati. Wuyong adalah sosok yang menghargai bakat. Jadi membunuh Fang Yuan juga menjadi sebuah penyesalan untuknya. Sayangnya apa yang Fang Yuan lakukan sudah tidak bisa dimaafkan. Jadi Wuyong harus mengambil tindakan ini. Baiklah Raja Wali, bisakah kamu menjaga jarak dari rumahku itu? Kata Fang Yuan sambil menepuk Raja Wali. Lalu dengan pekikan keras, Raja Wali langsung bergegas menjauhi pavilion bambu. Namun saat ini, udara di sekitar Raja Wali seakan-akan berubah. Bahkan kecepatannya pun tiba-tiba turun drastis, seolah-olah angin di sekitar tubuhnya telah dikendalikan oleh seseorang. Pada akhirnya Raja Wali tidak dapat melaju dengan cepat. Fang Yuan, apa yang kau lakukan itu percuma. Menyerah saja, aku akan mempertimbangkan hukuman untukmu, kata Wuyong yang kemudian tertawa. Tapi Fang Yuan tentu enggan untuk menyerah. Dia kini mengamati sekitar, namun dia tidak menemukan orang lain selain hawa kehadiran Wuyong. Dengan siapa kau datang? Tanya Fang Yuan. Wuyong pun tersenyum. Tentu saja aku datang sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Fang Yuan bisa menilai bahwa Wuyong sangat percaya diri pada kemampuannya. Jadi dia dengan sengaja datang sendirian. Sekarang Fang Yuan tidak mau tertangkap. Dia segera mengendalikan Raja Wali untuk menghindari alur angin yang merugikan. Hahaha, kau mencoba melarikan diri? Itu sungguh sia-sia. Begini saja, aku akan memberitahu apa yang kau butuhkan. Jika kau ingin keluar dari domainku, kau harus pergi sejauh 100.000 li dari titik ini. Atau kau bisa menunggu selama 18 menit. Itu adalah dua metode yang bisa kau gunakan dengan bebas. Wuyong mengatakan segalanya, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tapi selama 8 menit ke depan, kau tidak akan hidup dengan tenang. Gerakan pembunuh jari naga, kata Wuyong. Segera, cakar naga terbentuk dari pusaran angin. Lalu, cakar itu menyerang Fang Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Fang Yuan melihat itu. Dia tidak bisa membiarkan Raja Wali menerima pukulan itu. Karena kalau Raja Wali sampai terluka, maka ada kemungkinan besar Raja Wali akan lepas kendali. Dan Fang Yuan tidak dapat memberinya perintah. Fang Yuan pun maju. Dia mengaktifkan segel pelindung sungai arus balik. Dia tampak seperti mengenakan jubah berwarna biru seperti air. Dan saat jari naga angin membentur tubuh Fang Yuan, jari itu terpantul dan kembali ke arah Wuyong. Wuyong terkejut. Dia tidak sempat menghindar. Boom! Ledakan terjadi dan rumahku pavilion bambu pun mengalami kerusakan. Namun tentu itu tidak terlalu parah. Karena pavilion bambu adalah rumahku peringkat 8. Dia tidak akan rusak hanya karena satu serangan. Tapi yang lebih penting dari semua itu, setelah Wuyong melihat serangannya dipantulkan, dia seolah sadar. Gerakan ini, mungkinkah? Sebelumnya Wuyong tidak tahu kalau Fang Yuan adalah Liu Guanyi. Bahkan pengadilan surgawi juga tidak mengatakannya pada Wuyong. Jadi sekarang Wuyong dengan tatapan terkejut berkata, aku tidak menyangka kalau selain menjadi Wu Yihai adikku, kau juga adalah Liu Guanyi. Sungguh kau adalah anak yang berbakat. Aku harus memujimu dengan benar. Perkataan Wuyong sekali lagi meyakinkan Fang Yuan pada tebakannya sebelumnya, bahwa
sepertinya pengadilan surgawi pun tidak tahu kalau dia adalah Liu Guanyi. Atau sebenarnya pengadilan surgawi sengaja tidak memberitahukan masalah ini pada Wuyong, agar Wuyong juga mengalami kerugian dan pada akhirnya pengadilan surgawi yang akan sangat diuntungkan. Ya, tidak ada yang tahu jawaban mana yang benar. Saat ini, Fang Yuan juga merasa bahwa tidak ada waktu untuk merisaukan hal itu. Fang Yuan saat ini hanya bisa menggunakan pelindung sungai arus balik untuk melawan Wuyong. Kalau dia menggunakan metode yang lain, maka bisa saja dia akan mati di tangan Wuyong. Keadaan ini sama seperti saat Fang Yuan sedang dikejar-kejar oleh binatang buas abadi di dataran utara. Namun, bedanya saat ini Wuyong bukanlah orang yang bodoh. Dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapi Fang Yuan. Wuyong kali ini mengincar Raja Wali. Dia maju menggunakan rumah Gu dan langsung menyerang Raja Wali. Fang Yuan menghela nafas. Dia kini tampak masam. Situasinya sungguh sulit. Dia harus pergi. Kalau tidak, dia akan terjebak di sini. Karena itu, Fang Yuan masih membutuhkan Raja Wali. Tapi di sisi lain, kalau Raja Wali dijadikan sasaran, itu juga akan berbahaya. Karena Raja Wali bisa saja kabur. Saat ini Wuyong tertawa melihat ekspresi masam milik Fang Yuan. Wuyong terus menyerang, sementara Fang Yuan hanya bisa meminimalisir kerusakan. Tapi setelah 10 pukulan, Raja Wali akhirnya menjerit kesakitan. Ini buruk. Raja Wali lepas kendali, gumam Fang Yuan. Dia segera mengirimkan kesadarannya ke apertur abadi miliknya. Fang Yuan berseru, "Apa kalian masih belum membuat kemajuan?" Bai Ning dan yang lainnya tampak suram. Bagaimana mungkin kami mendapatkan hasil dalam waktu sesingkat ini? Ini adalah pernyataan yang wajar karena saat ini kecepatan aliran waktu di dalam apertur Fang Yuan itu 1:1 dengan dunia luar. Jadi waktu yang mereka habiskan di dalam apertur Fang Yuan itu sama dengan waktu yang ada di luar. Memikirkan ini Fang Yuan mulai frustasi. Saat ini di luar Wuyong masih terus menyerang. Fang Yuan, jika kau menyerahkan akumulasi kultivasimu, aku akan membiarkanmu hidup. Buatlah pilihan yang bijak sekarang, seru Wuyong. Situasi saat ini benar-benar tanpa harapan. Ekspresi Fang Yuan pucat. Sampai tiba-tiba Wuyong berhenti. Siapa di sana? Keluar! Wuyong merasakan ada yang telah memasuki domainnya dan auranya adalah seorang ahli dari benua tengah. Kemudian, perlahan, orang itu menunjukkan dirinya. Dan saat melihat sosok dari orang itu, Wuyong serta Fang Yuan terkejut. 3 kata keluar dari mulut mereka. Feng Jiuge? Kenapa dia ada di sini? Keduanya memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Lalu Wuyong dengan cepat berkata, "Untuk apa pengadilan surgawi mengirimmu? Aku bisa menangkap bocah ini dengan tanganku sendiri." Feng Jiuge melirik ke arah Wuyong sejenak. Lalu dia menatap ke arah Fang Yuan. Dia berpikir dalam hati, "Aku tidak mengira bahwa Liu Guanyi adalah Fang Yuan. Era besar akan datang dan yang mulia yang baru akan lahir. Tapi saat ini Fang Yuan adalah yang paling bersinar di antara generasi ini." Memikirkan hal itu, ekspresi Feng Jiuge tampak kompleks. Namun kemudian Feng Jiuge tersenyum. "Aku datang kemari karena aku mendapatkan tugas untuk mengejar immortal yang mendapatkan warisan dari yang mulia iblis surga pencuri. Aku tidak sengaja menabrak masalah ini
dan sekarang ada di sini. Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Dia bergumam. Jadi dia bukan orang yang dikirim oleh pengadilan surgawi? Sementara itu Wu Yong mencibir. Dia tidak percaya dengan apa yang Feng Jiuge katakan. Aku tidak menyangka bahwa Feng Jiuge yang terkenal juga memiliki sisi munafik. Tapi apapun alasanmu, karena kau tidak ada hubungannya dengan masalah ini, sekarang nyahlah. Feng Jiuge mengangguk. Sayangnya, saat ini aku tidak bisa pergi. Kebetulan aku datang ke tempat ini dan melihat bocah itu dalam masalah. Jadi aku harus membantunya. Andai saja sebelumnya aku tidak melihat bocah itu dalam masalah, maka aku tidak perlu membantunya. Apa? Omong kosong apa yang kau katakan? Apa aku tidak salah dengar kalau kau ingin membantunya? Wu Yong terkejut dan memaki Feng Jiuge. Sementara Fang Yuan pun kini tampak keheranan. Feng Jiuge adalah seorang ahli yang memegang teguh keyakinannya sendiri. Karena itu, dulu di masa mudanya, Feng Jiuge adalah seorang ahli dari jalan iblis. Hanya karena pertemuannya dengan Peri Viking, makanya dia bergabung dengan sekte afinitas roh di jalan kebenaran. Tapi hati dan jiwanya tetap bebas seperti sebelumnya. Feng juga tidak pernah kehilangan jati dirinya. Dia akan tetap melakukan apapun yang menurutnya benar. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyelamatkan dia dari angin asimilasi. Feng Jiuge berhutang nyawa pada Fang Yuan. Jadi saat itu Feng Jiuge berjanji untuk membalas hutang itu pada Fang Yuan. Sekarang, saat dia melihat Fang Yuan di ujung kematian, maka Feng Jiuge merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Fang Yuan. Kau tidak salah dengar. Aku adalah Feng Jiuge, dan aku akan selalu menjadi Feng Jiuge. Aku pernah berhutang nyawa pada anak ini. Jadi hari ini, aku akan membantunya dan membayar lunas hutangku, kata Feng Jiuge dengan tegas. Mendengar itu, ekspresi Wu Yong pun tampak serius. Kurasa kau benar-benar serius. Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuanmu. Wu Yong adalah ahli peringkat 8 dan tentu dia percaya diri dengan kemampuannya. Meskipun Feng Jiuge juga adalah orang yang terkenal, karena meski dia hanya di peringkat 7, tetapi Feng juga memiliki kemampuan dari ahli peringkat 8. Akhirnya, Feng juga maju, dan Wu Yong pun menghadapinya. Fang Yuan, hari ini hutangku lunas. Aku akan membantumu untuk lepas dari situasi ini. Tetapi setelah meninggalkan tempat ini, semuanya tidak ada lagi hubungannya denganku. Apakah kau bisa keluar hidup-hidup atau tidak? Itu akan bergantung pada kemampuanmu sendiri, kata Feng Jiuge sambil bertukar pukulan dengan Wu Yong. Kurang lebih itu sama seperti yang dialami Feng Jiuge sebelum dia keluar dari angin asimilasi. Karena ketika itu Feng Jiuge juga lemah, dan Fang Yuan tidak membantunya lebih dari melepaskan dia dari angin asimilasi. Jadi Feng juga melakukan hal yang serupa pada Fang Yuan. Saat ini pertarungan terus berlanjut. Wu Yong adalah ahli dari jalur angin, sementara Feng juga adalah ahli dari jalur suara. Keduanya memiliki kemiripan walaupun tidak sama persis. Fang Yuan mengamati pertarungan itu dari jauh, dan semakin lama Fang Yuan melihatnya, semakin kagum dia pada Feng Jiuge. Karena Feng Jiuge benar-benar mampu mengimbangi Wu Yong. Dia bertarung hanya menggunakan gerakan pembunuh, padahal Feng Jiuge adalah ahli peringkat 7. Sementara itu, Fang Yuan sendiri ketika melawan Wu Yong, dia harus menggunakan segel pelindung sungai arus balik.
Kalau sekali saja dia melepaskan segel itu, maka dia sudah dapat dipastikan akan kalah oleh Wu Yong. Tapi Feng Zhuge tidak. Dia bertarung secara langsung dengan gagah berani. Fang Yuan benar-benar penasaran. Bagaimana cara Feng Zhuge berkultivasi? Bagaimana bisa dia sekuat ini padahal dia masih peringkat 7? Ledakan terus terjadi. Fang Yuan hanya bisa menatap mereka dengan linglung. Setelah beberapa puluh pukulan dilepaskan, Wu Yong pun merasa bahwa dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sekarang cobalah jika kau memang bisa bertahan, kata Wu Yong yang akhirnya mengeluarkan salah satu gerakan pembunuh terkuat miliknya. Feng Zhuge menahan serangan itu secara langsung, dan dia berhasil bertahan. Itu sungguh luar biasa. Tetapi Wu Yong masih belum selesai. Dia melepaskan serangan berikutnya. Jari naga angin beruntun. Feng Zhuge bersiap, namun dia telah menahan lebih dari puluhan gerakan Wu Yong. Staminanya mulai berkurang. Ditambah perbedaan esensi abadi dan juga tanda Dao yang ia miliki, membuat Feng Zhuge cukup terdesak saat ini. Setelah bertarung begitu lama, Feng Zhuge akhirnya terdesak. Dia melakukan kesalahan dan melewatkan satu serangan Wu Yong. Itu adalah situasi yang gawat. Dia jelas akan terluka parah kalau sampai menerima serangan itu. Bang! Tiba-tiba Fang Yuan muncul dengan menggunakan segel pelindung sungai arus balik. Pukulan yang dilepaskan oleh Wu Yong pun akhirnya dikembalikan. Dan melihat hal itu, Feng Zhuge menghela nafas panjang. Sepertinya kau masih kesulitan. Aku akan membantumu. Karena kalau kau kalah di sini, maka aku juga tidak akan bisa pergi, kata Fang Yuan. Kalian berdua tikus sialan. Bahkan jika kalian bekerja sama, kalian akan mati di tanganku. Wu Yong kini sangat marah. Tapi situasi kini sepenuhnya berubah. Meski Feng Zhuge adalah ahli peringkat 7, tetapi dia mampu menyeimbangi kekuatan Wu Yong. Ditambah saat ini dia memiliki Fang Yuan sebagai pelindung yang bisa menahan serangan Wu Yong. Situasi pun berbalik. Wu Yong mulai terdesak. Fang Yuan, lindungi aku. Aku akan menggunakan gerakan pembunuh untuk menghancurkan medan perang ini, kata Feng Zhuge. Sekarang dia kembali mempercayakan hidupnya pada Fang Yuan. Mereka sungguh adalah tim yang seimbang. Feng Zhuge sebagai penyerang, sementara Fang Yuan sebagai tameng pelindung. Melihat itu Wu Yong benar-benar kewalahan. Dan setelah itu Feng Zhuge mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Petir berwarna giok jatuh dari langit seolah-olah menjadi penghakiman dari surga. Petir itu menghancurkan medan perang Wu Yong dalam sekejap. Wu Yong pun menerima rebound sampai akhirnya organ dalamnya pun terluka. Sialan, kalau ini terus berlanjut, ini bisa gawat, gumam Wu Yong. Pada akhirnya dia terpaksa untuk meninggalkan tempat itu. Ini adalah pilihan terbaik. Dia segera membawa pavilion bambu miliknya pergi. Ini adalah sebuah sejarah. Ahli peringkat 8 dipaksa mundur oleh 2 orang ahli peringkat 7. Dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.